Jadi ibu ini sebenarnya yang menghubungin kami itu. Ya. Sebenarnya jauh sebelumnya kami sudah menyorotin, mengkritik terkait dengan gagal ginjal pada anak. Untuk diketahui bahwa dokter nefrologi anak, ginjal anak itu cuman ada 30-an di seluruh Indonesia. Ya. Sebenarnya gagal ginjal ini sudah terdeteksi dari bulan Januari tahun ini, dari awal tahun. Kok meningkat? Itulah kenapa dari Kesehatan Masyarakat UI sudah memberikan warning bahwa ada peningkatan di satu negara dan di Gambia, dan Indonesia juga ada potensi begitu, tetapi melebarlah sampai di Oktober begitu. Sebenarnya gagal ginjal ini ada dua. Ada gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronik. Kronik itu apa? Kronik itu yang punya penyakit bawaan. Artinya hipertensi, diabetes, tadi hipertensi, diabetes, autoimun gitu ya, punya historical. Punya histori dia penyakit. Dan terjadi penurunan fungsi ginjal. Ginjal itu tidak serta-merta langsung gagal begitu. Dia kejadiannya progresif. Arti progresif ini terus turun. Tapi kalau udah turun nggak akan bisa naik lagi fungsi ginjalnya begitu. Akut beda. Akut itu dikarenakan neurotoksik ya, atau nefrotoksik. Nefrotoksik itu diakibatkan oleh zat kimia, zat obat yang bisa berpotensi merusak ginjal. Ya, mengganggu fungsi ginjal. Nah, ini dia akibat salah satunya. Nah, gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut ini bisa sembuh kalau penanganannya tepat. Dia bisa berujung kronik kalau penanganannya lambat seperti adik kita ini. Yang kami menduga ini sudah kronik. Kronik artinya dia tidak bisa lagi kembali. Begitu. Ya. Atau nanti butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Ini dugaan, sifatnya dugaan, butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari kasusnya adik ini kita bisa melihat ini cairan. Ini cairan, ini pergantian, artinya nanti per berapa jam dia? Per 4, per 3? Per 3,5 jam ya. Sekitar 3-4 jam adik ini diganti. Di sini ada selang di perutnya. Itu yang dinamakan adalah ya menggunakan peritoneal dialisis, artinya rongga perut cuci darah. Ada dua metode cuci darah. Ada cuci darah melalui mesin, ini cuci darah melalui mesin. Ada cuci darah mandiri, ini namanya di rumah. Tapi biasanya anak-anak sama orang-orang yang cukup produktif, dia disarankan untuk menggunakan CAPD. Kalau di CAPD, Continuous Peritoneum Ambulatory. Cuci darah melalui perut. Adik mandiri. Dia mandiri di rumah dia. Di rumah tanpa perlu ke rumah sakit. Tanpa perlu ke rumah sakit. Jadi kalau sudah gagal ginjal, itu memang penurunan penyakit. Jadi penyakit penyertanya kan bertambah. Contohnya mata. Ya, gangguan saraf. Ya, gangguan tulang. Tulang menjadi lemah begitu. Udah nggak bisa ini, tadinya udah sekarang nggak bisa. Jadi HB-nya juga rendah. Pertumbuhannya akan sangat lambat. Begitu, ya. Termasuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, nanti akan lambat dia. Ya, pertumbuhannya. Begitu. Maaf kata, mortalitasnya juga tinggi. Artinya kematiannya juga tinggi. Berisiko kematiannya juga tinggi. Ya, kalau seseorang yang sudah gagal ginjal. Khusus pada anak, apalagi balita, itu kompleks. Karena menyangkut pembuluh darah dan akses yang harus dimiliki. Setiap orang yang gagal ginjal harus punya akses. Akses itu apa? Melalui perut, ya kan? Melalui akses vaskuler yang namanya. Kalau orang sudah cuci darah, dia tidak bisa kencing atau kencingnya berkurang. Satu sisi manusia butuh makan dan minum, ya. Di sisi yang lain tidak ada yang mengekstrak, mengeluarkan cairan di dalam tubuh, racun, limbah di dalam tubuh. Untuk itu dibutuhkan cuci darah. Makanya fungsi ginjal itu menaikkan AB sama kita bisa buang air kecil, mengeluarkan limbah. Jadi kalau kita bisa buang air kecil sekarang karena ginjal itu prosesnya.
Jadi kalau dia bengkak karena meminum ini tadinya yang sudah beberapa hari, ya memang ginjal seperti itu. Jadi ketika dia tidak bisa mengekstrak urin, otomatis urin itu akan numpuk semua di dalam tubuhnya. Apa yang dirasa anak-anak? Sama yang dirasakan orang dewasa. Muntah, mulut pahit, bau mulutnya, ya kan, bau kencing. Mulutnya itu bau kencing, ya kan. Terus dia nggak akan selera makan, ya. Nafsunya menurun. Nafsu makan itu terus menurun. Makanya penaikan berat badannya itu lambat, turun. Saya lihat tuh turun dia, penaikan berat badan. Tadi dari berapa kilo normal? 8 kilo. 8 kilo sekarang? Sekarang 7,1. 7,1. Iya, seharusnya anak usia gini 1 tahun udah mulai menginjak 10 ya dia ya. Iya. Jadi dia malnutrisi. Gitu. Apalagi ditambah menggunakan cairan ini. Cairan ini itu buat dia kenyang sebenarnya. Karena ini cairan gula ini. Ini cairan gula yang nanti mengikat racun di dalam perut terus dikeluarkan per 3 jam. Iya kan? Harus kelebihan, jangan sampai tekor. Ya kan? Dimasukkan, misalnya dimasukkan berapa? Dimasukin 300. 300, yang keluar harus 310, 320 atau 400 begitu. Tidak boleh yang dimasukkan 300 melalui cairan ini, yang keluar 250 nggak boleh. Itu dia bengkak. Dan bahaya begitu ya. Jadi seperti itu pulang. Kami adalah komunitas pasien cuci darah Indonesia. Kamilah yang terus mengadvokasi ya pasien terhadap persoalan-persoalan gagal ginjal yang ada di Indonesia. Ya, kami sering melakukan diskusi publik forum dengan Kementerian Kesehatan dengan Pak Budi Sadikin ya terkait aspek aksesibilitas terhadap obat yang ada di seluruh Indonesia di era BPJS Kesehatan itu. Ini begitu kira-kira. Ya, terima kasih sudah diberikan penjelasan semakin jelas gitu ya, Bu. Karena memang itu konsentrasi atau fokus juga Komnas Perlindungan Anak. Sejak itu diumumkan melalui WHO di Afrika, itu langsung kita respon. Kita tanya pemerintah kenapa akhirnya memaksa Direktur RCCM mengeluarkan statement yang menyatakan lewat konferensi persnya Ibu Rita itu bahwa ternyata sebelum ada pengumuman atau penemuan WHO di Gambia itu di Indonesia ternyata ditutup-tutupi selama ini bahwa RCM itu sejak Januari sudah ada sekitar 63 gagal ginjal, di mana 62% itu meninggal. Tapi itu nggak pernah diumumkan, baru diumumkan di Oktober. Di Oktober kan itu baru ributnya. Nah itu setelah kita ribut itu, Bu. Kenapa? Ternyata di Indonesia sejak Januari itu sudah ada gagal ginjal, tapi tidak pernah diumumkan. Dan mereka tahu itu karena ini. Ada 5 waktu itu disebut. Satu ada Thermorex, ya itu diomongkan itu sebelum ada BP POM membuat ratusan produk obat batuk, sirup dan sebagainya. Petase apa namanya? Tadi Pesatemol paracetamol. Nah, inilah itu. Baru ada ubi bukan ubi ya, jenis yang lain itu. Baby. Itu diumumkan dulu oleh RCM sebelum Badan POM mengumumkan banyak ratusan yang akhirnya minta di stop semua apotek untuk menjelaskan nggak boleh. Dokter nggak boleh kasih resep gitu. Waktu itu nggak boleh ya sama sekali. Digantilah oleh Menteri Kesehatan import dari Singapura untuk mengatasi gagal ginjal itu karena bertambah dari 63 ya. Kemarin itu kita cek langsung ke Rumah Sakit Dr. Stomo di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian juga di Sumatera Barat dan sebagainya, termasuk di Malang. Itu ternyata di rumah sakit itu sudah menerima, ada yang 11 rumah sakit, ada Malik juga kita konfirmasi, ada 11 yang dirawat di sana, 6 meninggal, nggak pernah diumumin karena ini. Nah itu loh, jadi nanti bisa kesaksian seperti itu yang kita lakukan. Jadi ini juga begitu, Bu. Bayangkan, saya nggak bisa terima anak seperti ini gagal ginjal, anak seperti ini harus cuci darah, nggak bisa saya terima itu. Jadi terima kasih Leku ya sudah saya kira itu perlu kita nanti
fasilitasi, ngomong dulu, kita kumpulin ibu-ibu yang pernah menjadi korban-korban seperti itu. Termasuk lah yang ini ya kita nggak tahu kan, tadi kan disebutkan oleh Pak Samosir itu bisa saja memang kecenderungan tidak sembuh, jadi ya, maka tak bisa sampai meninggal dunia kalau dia penanganannya tidak tepat. Nah, saya kira sharing itu penting. Ya, nanti kumpul ibu-ibu yang anaknya yang sudah meninggal, mungkin dia bisa sharing. Kenapa itu terjadi? Ya kan? Bayangkan anak kecil begini, orang dewasa aja nggak bisa kencing, setengah mampus Pak. Bisa sampai disedot Pak. Apalagi anak yang nggak bisa ngomong apa-apa kan. Tentu terjadi penurunan imunitas akhirnya dan sebagainya. Jadi saya kira itu Pak Ruti yang jelas kan, saya akan mendukung. Saya juga bisa menjadi saksi untuk mengatakan itu. Terus terang saya katakan pada Ibu Rita, kenapa kau baru umumkan Oktober, padahal Januari itu udah 63. Iya. Ada datanya tuh, Pak? Dia konferensi pers. Ada datanya. Bukan Ya, hanya. artinya di sini kalau aku mau mengajukan suatu perbuatan melawan hukum, ada kelalaian, Bang. Iya. Nah, itu bisa. Karena Januari itu sudah ada sebelum Ada. WHO loh. Iya. Nggak sebelum WHO. Kenapa setelah WHO kita ribut? Dan ini disederhanakan oleh pemerintah. Yes. Ini 100 sekian orang meninggal, anak-anak balita loh, Pak. Hampir 400 datanya. Iya, ini tragedi. Tapi pemerintahnya ya selo-selo aja. Jadi terlambat merespon, menutup-nutupi Bener tuh, Pak. Iya. Ngeri loh, Pak. sebuah kesalahan kan. Yes. Fatal itu, Pak. Ini terjadi ke manusia. Ini kita bicara soal Artinya sudah ada data bahwa korban sangat berkaitan dengan sebab akibatnya. farmasi ya. Betul. Dan sampai hari ini ada 2 kan? Tanpa Pencabutan tidak sampai ke- diambil kebijakan segera seperti setelah ini mengumumkan penyetopan dan akhirnya melakukan penelitian dan mengeluarkan produk yang ada ambang batas Iya. kandungan etikot Gokil. ED dan DEG. Iya. ED dan DEG. Bagi saya Pak, tak potong sedikit Pak. berarti itu pertama pemerintah. Iya Pak, seharusnya dia yang mengkontrol ini, regulasinya juga dari mereka. Kenapa disalahkan farmasi Pak? Bahwa Badan POM sebagai penegak regulasi, Iya. itu harus bertanggung jawab. Jadi POM tidak di BPOM juga Ditipu-tipu Pak, mau kan? Iya. Ini yang disalahkan sekarang adalah si farmasi itu Pak. Iya. hanya farmasi. Hanya farmasi. Iya, padahal itu kegagalan pemerintah untuk hak anak atas kesehatan. Padahal gerbangnya dia bilang. Oh, Gerbang utama itu. nggak bisa bayangkan. Hukum positif kita mengatur peran pemerintah dan peran BPOM itu. Iya, sebagai pemegang regulator melindungi BPOM. konsumen kan. Iya. Iya. Bukan saya lebih lebar daripada perlindungan konsumen, Pak. Ini perlindungan terhadap warga negara. Iya, ini ngeri loh Pak. Secara keseluruhan. Iya dong, ini bukan konsumen. Konsumen itu lebih pada mekanisme Pak? Suatu transaksi bisnis, Pak. Ini perlindungan Iya, terhadap warga negara. Ini artinya Sebagai asasi ya. iya dong. Negara kan bertanggung jawab terhadap apa yang ada di warga negaranya, Pak. Ini kan semakin membuktikan bahwa persoalan ini sangat-sangat dibonsai. Artinya cukup hanya si pemegang kemarin dinyatakan bersalah, ditahan, tapi senyatanya ini kan semacam gunung es yang korban-korbannya juga belum dilakukan recovery, Pak. Ini yang terjadi seperti mereka ini Oh. baru satu, Pak. Kita nggak tahu yang lain. Apakah ada yang lebih parah kondisinya? Kita nggak tahu Pak. Dan apakah sudah berhenti, tidak ada lagi gagal ginjal? ya Kan nggak ada yang umumkan sekarang. Dari hasil penelitiannya apa itu kasus susu Suplemen itu loh Pak. yang Kita nggak gugat dibuka juga. akhirnya kan nggak dibuka kan sama dia, walaupun penyebabnya itu ada yang susu bayi itu Bakteri loh, Pak, Iya. yang ada bakteri apa itu loh ya kan tetap kan artinya mereka tetap defense gitu loh, Pak. Sampai batas akhir pun mereka melakukan itu ke komisi. Ini tidak tahu Pak bahwa apa sudah stop anak-anak gagal ginjal, kita nggak tahu. Iya. Apakah ada penambahan? Obatnya juga sudah dirahasia semua. Iya. Ini kan persoalannya kok bisa Badan POM mengelak begitu aja menyalahkan Ya. farmasi, padahal dia yang mengeluarkan regulasi. Kan lewat dia Pak.
Sebelum kita Apakah mau farmasi mau apapun itu. sebelum kita minum, dia dulu gerbangnya. Iya. Dia dulu yang tes. Dia dulu yang tes pintu gerbangnya, dokumen di dia. Iya. Kalau dia boleh mati kita Masuk. jangan. Iya. Maksudku gitu, bikin itu. Nanti kita bikin konferensi Iya. supaya mengundang ada orang-orang yang saat ini seperti anak ini mungkin ada yang Iya, lain. Dan kita bikin- pancing mereka, kita iya. bikin posko sampai sekarang itu saya masih bikin posko. Posko. Apa spanduk itu supaya masyarakat kalau punya masalah datanglah memberitahu dan sebagainya. Saya kira udah pas ya. Saya kira nanti Pak Rusli dengan Pak Mansir dengan kawan-kawan bisa memfollow up ini. Ini bukan persoalannya mau 10 kasus, 100 kasus. Ada satu contoh yang terabaikan hak Iya. warga masyarakat itu aja. Yang paling Apakah penting dia- juga bukan hanya soal di awal, tetapi seperti kata Pak Ketua KPCDI, gagal ginjal akut itu bisa disembuhkan asal penanganannya cepat dan tepat. Itu penting di Asal kampanye itu. mempunyai fasilitas yang memadai, asal ada kemauan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai para anak yang terindikasi gagal ginjal akut. Nah, berarti kan itu Kebijakan tuntutannya itu Pak, akan dari peran semakin pemerintah. nambah. Iya, peran pemerintah. Sekarang nambah nggak dari data Komnas Perlindungan Anak, data anak-anak setelah pengumuman kemarin, apakah tetap Ini berjatuhan? akibat dengan siapa ini si Sambo ini dan sebagainya semua Betul. berbalik bersembunyi di kasus-kasus seperti saya kira bertambah terus Pak. Iya. Karena ini belum ada dokternya masih impor Pak. Mau di stop di farmasi loh. Farmasi yang stop. Terus sekarang anak-anak mau konsumsi apa? Uyer. Ini bukan soal menyalahkan, kalau ini berarti peran masyarakat agar ini menghentikan jatuhnya korban-korban Iya, itu. selanjutnya. Nah, sekaligus nanti kita mengatakan bahwa gagal ginjal akut itu dapat disembuhkan asal pemerintah betul-betul menyediakan itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa nggak ada. Iya, iya. Jadi paranoid nanti orang tua atau orang tua. Dan Tapi- silakannya sangat sedikit sekali ahli ginjal anak. Dan kita sering menjumpai anak-anak yang dari daerah-daerah itu berobatnya ke RSCM karena ada ahlinya di sana. Nah, Iya. makanya nanti Pak Tinggal Mansur kalau berpisah bersedia dengan ngomong Pak, keluarga. di Komnas Pasti, saya pasti. kita fasilitasi. Pasti nanti kita kita bisa. undang ibu-ibu Iya. ya dengan Pak Rusli dan sebagainya supaya ada terbangun kalau ada masalah di rumahnya bisa melaporkan. Jadi semakin data semakin lengkap. Apalagi nih tuh, biaya mereka ini besar itu. Itu Iya. obat nih apa namanya, susunya nggak dijamin BPJS gitu. Enggak. Saya tahu Dijamin, itu iya. nggak dijamin Bisa BPJS. dijamin. Satu bungkus berapa? 80.000. 91. Iya, Ah, iya. 91. Ya. Udah, nanti kalian kalau mau Termasuk. dapatkan obat itu coba nanti kontak KPCDI, ada Itu murah-murah. pemerintah kita gitu. Iya, itu mau siapa? Obat Oh, susu ini begitu. Makanya perlu Ini- kita segera ya. Pengiriman dari siapa? Ini Oh, dari Hakim. Ini dari Di rumah KPK pakai Rumah ongkos sendiri sakit. atau dikirim? Ini gratis. Ongkos sendiri, cuman obatnya gratis. Gratis, Cuman ongkosnya untuk bayar. bawa sini kan Iya. ongkosnya Bawa bayar. bawanya kalian bayar. bayar. Bayar kan Oh, cuma berapa? dari Sudah farmasi. memperjuangkan agar gratis. Enggak, maksudnya kita naik kendaraan nih bawa ini. Enggak, ini gratis ini. Ini gratis Ini diantar sampai ini, rumah. sampai rumah. Enggak, Di Harkit bawa enggak? sendiri, bawa Enggak. sendiri. Enggak. Sendiri dari rumah sakit. Saya minta Bawa nanti sendiri. kronologisnya. Nanti saya bicara dengan Direktur Harkit. Jelaskan Pak Ketum. Itu Iya. sebenarnya Cairan ini gratis ini tulang. Diantar sampai rumah. Dari rumah sakit diantar. Jadi Cuman dari rumah sakit gratis, cuman bawa sendiri. enggak. Semua itu tanggung jawabnya Sampai ini. rumah. Sampai rumah. Ongkos sendiri. Enggak, sampai Selama rumah ini, dibayar. Selama 6 bulan ini kan. Enggak. Aturannya, Nah, ini aturannya. diantar. Itu salah Bu, salah Itu Bu. salah. Salah, pemahamannya salah. Ah. Itu nanti bisa Vitamin masuk juga ke banyak materi sih aja yang kalau Iya, nggak iya. farmasi. Iya, iya. Iya. Vitamin juga banyak yang nggak di cover. karena sebulan itu banyak. Iya, ini sebulan banyak. Ini satu box ini nih 13 kilo sampai 15 Iya. kilo. Iya. Iya. Makan sendiri juga. Ah. Iya, ini tuh gratis, ini Cairan diantar. dia ya? Ini cairan nih. Cairan ini 20 dosis Taksi nggak sebulan. bisa. Cairan ini. Untuk Maaf dikonsumsi ya. ya. Bukan, ini di mana dia ini? Diapain Ini itu? di karena aku udah biasa nih, Pak. Iya, oke. Nah, inilah. Ini cairannya. Untuk lain. Ah, inilah cairannya. Inilah cairannya Ini untuk berapa lama nih? Mengkonsumsinya? Konsumsi. di ininya. Ini kan karena dia Cuma 300. rese, Ah. jadi saya bongkar pasang. Oh, bongkar. Enggak, satu ini berapa hari? Nah,
Satu kantong? Paling untuk 2 kali. 2 kali. Siklus. Oh, 2 kali. Iya, inilah dia. Inilah nanti digantung ini. Inilah yang masuk Iya. cairan. Ini gantung Oke, seperti cairan ini, dia Pak. digantung. Ini dia. Seperti infus ya. Tahu saya infus dia nih. Iya. Nah, ini cairan ini tuh dibayar sama kalian. Jadi kalau kalian itu pakai transport sendiri, itu perusahaan farmasinya ngasih ke rumah sakit itu duitnya. Dibebankan sama kalian. Jahat tidak itu? Saya ongkos sendiri. Dan itulah itu. Jadi farmasi itu sebenarnya ini cairan ini udah kubeli ini, udah dibayar BPJS Kesehatan sama biaya ongkosnya gratis sampai ke rumah pasien. Ini aja. Nggak pernah. Kalau nggak diantar ke kalian, berarti rumah sakitnya tuh menerima uang dari Farmasi. perusahaan farmasi. Duit transport kalian lah itu diambilin dia tuh. Jahat itu. Oke, jadi gimana apanya? Ya, yang penting ini kita kumpulkan dulu apa ya, Iya. fakta-fakta ya. Iya. Rusdi kan sudah paham tentang itu. Yang pokoknya kita mendukung. Ya. Siap. Karena sejak Oktober itu kita juga sudah seluruh perwakilan kita di beberapa provinsi dan kabupaten membuka posko itu untuk memberikan kesempatan kepada orang tua yang tidak paham apa yang sedang terjadi seperti demam mengakibatkan ini dan itu diberikan penjelasan dari kantor-kantor perwakilan, hanya menjelaskan. Iya. Jadi paling merujuk ya ke puskesmas lah gitu, ada pasti seperti itu. Nah ternyata kan yang kita terima itu semua meninggal dunia. Iya. Nah, jadi ini kan artinya bisa kita menyadarkan ke publik dan sebagainya ya bahwa ini bahaya terhadap apa yang diproduk dengan gagalnya pemerintah memberikan perhatian pada hak anak atas kesehatan. Kita mari kita lihat peluang-peluang hukumnya ya supaya berkeadilan, supaya pemerintah ini betul-betul jangan main-main terhadap ini main-main kan sudah gratis ngomongnya usah bayar. Iya. Caranya beda gitu kan. Iya. Caranya beda gitu. Kan bayar juga namanya. Iya. Seharusnya kan tiba di rumah ini kan atas dasar data. Iya. Ya datamu, alamatnya ini udah sampai kan, nggak perlu. Tapi ini nggak datamu ada, tapi kau dulu minta ngambil di rumah sakit kan ngongkos sendiri jadi Iya. kan bayar namanya itu. Yang jalan kaki. Rumah sakitnya di mana kemarin diambil? Di Karena tadi. RSAB. RSAB. Grade nanti beberapa. Oke lah. Saya kira gitu dulu. Iya. Ya Pak Samudin, Bapak, Pak Rusdi. Ya. Ya, ini Artinya gini Bang, kira-kira aku sudah perlu melakukan upaya litigasi ya? sudah. Karena ini sudah fakta hukum. Pak. Ya. Artinya aku ngambil Sampel ini ya hasil persoalannya. tes Iya. dengan harapan kita bisa mengumpulkan lagi, Ya, korban-korban lain. ya. Lalu nanti kita akomodasi Iya. semua. Iya. Pelan-pelan. Artinya ini udah bisa kujalankan ya Bisa. litigasinya ya, aku udah bisa Bisa. melakukan upaya-upaya hukum konkret gitu loh. Boleh, boleh. Nanti kan yang di wilayah terhadap anak dan lain-lain, abang kan bisa ngambil Ya bisa ambil sisi pelan. abang, dia juga bisa ngambil. Ya saya kira sisinya udah dia. bagus ya. Lebih. Saya nggak hafal tadi prologlah apalah istilah-istilah itu kan. Iya, iya. Tapi itu artinya bahwa itu komitmen kita. Iya. Berbanding lurus dengan tingkat pelayanan kesehatan si anak yang saat ini juga harus dipikirkan bagaimana kesehatannya lebih optimal, pembiayaan kesehatannya juga berkurang. Syukur-syukur pemerintah daerah memberikan subsidi dan sebagainya karena ini kesalahan mereka, ya kan, baik apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau puskesmas juga agar memperhatikan keluarga ini. Saya memberi apresiasi dan tentunya langkah dari keluarga ini bukan hanya untuk keluarga ini, dia akan berkontribusi terhadap anak-anak Indonesia karena tanpa kita bertindak, tanpa masyarakat bertindak, tentunya mereka tetap akan slow-slow saja. Ini satu sentilan yang cukup keras agar mereka segera merubah praktek-praktek selama ini yang terbuka, lambat dan tidak berorientasi kepada masyarakat kecil. Saya pikir itu kita juga terima kasih mempercayakan KPCDI juga boleh memberi bantuan ya, paling tidak pendampingan. Mungkin di sini bisa konsultasi kalau di Bekasi ini juga ada pengurus cabangnya gitu kan,
nanti bisa kalau ada kesulitan-kesulitan di tingkat CAPD, karena cuci darah itu sesuatu yang rumit, tidak sederhana. Kita sering menghadapi situasi-situasi yang belum dijelaskan oleh dokter. Justru melalui komunitas bisa menjelaskan hal-hal yang ditemui secara mendadak. Jam 20 malam pun kita akan siap sedia menjawab. Kalau Bapak Ibu nanti masuk grup WAG, di sana akan bisa sharing, bisa belajar bagaimana kasus-kasus seperti ini, kenapa anak saya seperti ini, cairannya yang keluar kok keruh dan sebagainya, bisa ditanya. Kalau ke dokter nunggu 24 jam, nunggu antri, nunggu ini, kalau ke komunitas cepat akan terselesaikan.